Menurut Profesor Dr. Naquib Al-Atas, Barat diartikan sebagai peradaban yang tumbuh dan berkembang dari kombinasi beberapa unsur, yaitu filsafat, nilai-nilai kuno Yunani dan Romawi, agama Yahudi dan Kristen yang dimodifikasi oleh bangsa Eropa, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah Barat bukanlah bentuk geografis. Akan tetapi, gabungan beberapa unsur seperti kebudayaan yang diambil dari Jerman, Inggris, dan Prancis, prinsip asas filsafat dan seni, serta pendidikan dan pengetahuan diesensikan dari Yunani. Prinsip hukum dan tata negara berasal dari Romawi, dan unsur agama dari Kristen yang diadaptasi dalam kebudayaan Barat. Peradaban Barat berakar dari 4 hal: akal sebagai pembimbing dalam menjalani kehidupan, dualisme, doktrin humanisme, dan paham tragedi. Namun jika ditelaah, Barat sebagai suatu peradaban dibagi menjadi beberapa periode yang bergantian. Yang pertama adalah Dark Age, yang dimulakan pada abad ke-8, lalu berlanjut pada masa modern pada abad ke-15, dan dilanjutkan kepada masa postmodern atau lebih dikenal dengan Posmo, yang terjadi pada masa-masa memasuki abad ke-19. Masa di antara periode Dark Age dan modern adalah masa yang disebut masa penerjemahan selama lebih kurang 5 abad. Masa penerjemahan adalah masa di mana ilmu pengetahuan yang diproduksi dalam peradaban Islam diadopsi dan dipelajari secara masif oleh para sarjana-sarjana Barat. Beberapa ciri dalam karakter Barat modern adalah sains dijadikan pusat masyarakat dan lebih utama dari Tuhan. Dengan kata lain, akal menjadi Tuhan dalam peradaban Barat masa modern ini. Selain menuhankan akal, dalam menjalani kehidupan, peradaban ini memisahkan antara urusan masyarakat atau publik dan perseorangan atau privat. Sehingga, pembicaraan-pembicaraan seputar agama tidak pernah boleh keluar dari pintu gereja. Ciri lainnya adalah menjadikan pemahaman saintifik sebagai kebenaran universal. Dalam masa ini, implikasi dari mengkerdilkan aspek metafisik, maka rasionalisme dan desakralisasi agama dan kepercayaan pun tumbuh subur, sehingga dikotomi terhadap kebenaran menjadi tren yang luas, dan humanisme menjadi agama baru di era modern. Tidak berbeda dengan modern, era postmodern tumbuh hasil dari kebencian dari era sebelumnya. Jika era modern benci dengan keterkungkungan gereja dalam mengotoritasi diri pada kebenaran, maka posmo tumbuh akibat rasa benci dari otoritasi sains yang menghegemoni dalam masa modern. Sehingga gerakan dan pemikiran yang menihilkan dan merelatifkan segala hal menjadi tren baru, bahwa kebenaran tidaklah mutlak. Kebenaran bersifat lokalistik, persamaan, equality menjadi arah baru dalam kehidupan manusia Barat. Segala penindasan yang hidup di dalam era sebelumnya dituntut segera kematiannya oleh para feminis. Produk yang besar diperjuangkan oleh para pengusung era posmo ini adalah pluralisme atau pluralisme, sebuah pemahaman bahwa konsep agama yang diperbaharui dalam era modern perlu perbaikan. Segala pertikaian agama yang tidak berhasil dibendung dalam konsep-konsep yang diproduksi dalam masa modern adalah hal yang menjadi ruh utama dalam perbaikan yang dilakukan era posmo, sehingga munculnya pluralisme dianggap bisa menjawab segala permasalahan yang dimaksud. Pluralisme adalah turunan dari relativisme, paham di mana segala hal itu dapat dianggap benar tergantung sudut pandang, sehingga menjadi haram seseorang mengklaim dirinya paling benar dan selainnya salah atau truth claim. Dalam konsep agama, pluralisme diadopsi menjadi pluralisme agama, di mana semua agama benar menuju Tuhan yang sama. Banyak jalan menuju Tuhan. Pluralisme agama
dilatar belakangi oleh konsep di mana klaim kebenaran harus dihilangkan dalam semua agama, sehingga berlanjut pada menihilkan doktrin keselamatan yang pasti dimiliki semua agama. Agama harus berubah dari bersifat eksklusif menjadi inklusif, sehingga agama bukan hanya dituntut untuk saling toleransi, tetapi juga saling membaur. Agama bukan hanya dituntut hidup berdampingan, tapi juga saling menyatu dalam konsepnya. Mengupas dari pemahaman pluralisme agama, terdapat dua desain dari para pemikir postmodern soal isu ini. Teologi-teologi baru dibuat dalam masa ini, dan hingga hari ini sedang laku penjualannya di kalangan sarjana-sarjana teologi. Dua desain itu adalah Global Theology yang dicetuskan oleh John Hick dan Transcendent Unity of Religion oleh Fridtjof Schuon. Dua desain ini bermuara pada jawaban untuk mensukseskan program globalisasi. Agama-agama yang selama ini hidup dipandang menghambat program globalisasi ini. Dengan desain teologi global, semua agama harus menyesuaikan kulturnya dengan zaman ini. Yang tidak ikut menyesuaikan akan hilang dimakan zaman. Dalam desain kesatuan transendental agama, semua agama dipandang sama, menjurus pada Tuhan yang sama, walaupun dengan konsep agama yang berbeda-beda. Sehingga, jangan ada yang mengaku aku paling benar, dan yang lainnya salah.